Kai epesen epi prosopon paratus podas autu, eukariston auto, kai autos en samarites. Apa yang akan diberikan Tuhan pada umatnya yang bisa bersyukur dan berterima kasih. Ini sangat penting. Mengapa saya katakan bersyukur, berterima kasih adalah kekuatan jiwa kita. Salam damai sejahtera saudara-saudara terkasih pencinta firman Tuhan. Berjumpa kembali dengan Bible Learning with Father Joseph. Saudara-saudara, bagaimana kabar Anda hari ini? Dari layar kamera saya masih bisa melihat dari sini ada yang baru saja ulang tahun. Ayo, siapa yang ulang tahun di bulan November? Tulis nama Anda di kolom komentar. Kita doain bareng-bareng ya. Semoga panjang umur, sehat selalu, penuh sukacita, penuh berkat-berkat dari Tuhan. Jadi berkat buat keluarga, buat sesama, dan juga yang paling penting selalu menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling utama. Saudaraku, doa saya untuk Anda hari ini lagi-lagi doa yang sederhana. Yaitu, semoga Tuhan memberikan kita berkat supaya kita bisa bersyukur dan berterima kasih senantiasa kepadanya. Saudara-saudara, Anda tahu persis, gak gampang loh bersyukur, gak gampang loh berterima kasih. Kadang-kadang sama seperti kata maaf, kata terima kasih juga cuma di mulut saja, cuma formalitas saja, cuma lamis-lamisan saja. Romo, lamis itu apa sih Romo? Kami yang gak ngerti itu bingung. Lamis itu bahasa Jawa, lambe manis. Cuma di mulut aja manisnya, tapi di hatinya enggak, di pikirannya ya enggak. Siapa yang sering kayak gitu? Terima kasihnya kepada orang tua, kepada anak, kepada saudara, kepada teman, cuma di mulut saja. Tidak lahir dari hati sebagai ungkapan rasa syukur atas segala kebaikan-kebaikan. Ada banyak alasan orang susah untuk berterima kasih. Romo tahu banget Romo, sekarang ini lagi susah buat saya untuk bersyukur dan berterima kasih. Apa yang mau disyukurin Romo? Saya mau berterima kasih atas apa Romo? Keperluan saya masih banyak banget Romo. Ada begitu banyak permohonan doa-doa saya yang belum dikabulin sama Tuhan Romo. Hidup saya masih susah Romo, masih miris Romo, masih sangat menyedihkan Romo. Di awal video, izinkan saya meluruskan apa yang sering salah di hidup umat, yaitu nunggu dikasih dulu, nunggu dikabulin dulu doanya, nunggu dapat dulu dari Tuhan, baru berterima kasih. Ya kan harus begitu Romo. Dalam hidup dunia juga kayak gitu kepada Tuhan. Justru terima kasih dulu. Itu karena apa? Tuhan telah memberikan begitu banyak hal yang tidak kita sadari. Hidup kita, badan kita, keluarga kita, kita bisa nafas, seluruh indera, organ-organ tubuh kita, syaraf-syaraf kita, tulang-tulang kita, pekerjaan kita, maupun meskipun kecil ya, tapi itulah pemberian Tuhan. Ucapin dulu, rasakan dulu, amini dulu, percaya dulu, semua yang aku miliki adalah pemberian-Mu Tuhan, karena aku adalah anak-Mu. Dan Engkau tidak akan membiarkan aku berkekurangan. Dengan alasan itulah aku berterima kasih kepadamu. Meskipun saat ini sedikit sekali alasan untuk aku untuk berterima kasih dan bersyukur. Saudara-saudara, bersyukurlah, berterima kasihlah pada Tuhan terhadap rahmat-rahmat pemberian yang kita suka maupun yang tidak kita suka. Yang kita perlu maupun yang tidak kita perlu, yang kita butuhkan maupun yang tidak kita butuhkan, yang kita doakan maupun yang tidak kita doakan. Karena kan ada kalanya kita dikasih sama Tuhan sesuatu yang kita suka banget, jodoh, pekerjaan gitu ya, rezeki, suka banget. Tapi ada kalanya pemberian Tuhan tuh kita tidak suka. Mungkin karena kita memandang secara mata manusiawi kita, Tuhan kok saya dikasih begini, Tuhan kok begini, kok begitu. Kalau kita melihat lebih dalam lagi, ternyata ada rahmat yang jauh lebih besar daripada yang kita pikirkan. Tuhan, saya nggak butuh ini Tuhan, kenapa Engkau kasih juga? Tuhan, saya nggak mendoakan ini Tuhan, tapi Engkau memberikannya juga. Syukur, syukur dan terima kasih. Saudara-saudara, bersyukurlah senantiasa. Maka saya juga mau berterima kasih kepada Anda, Shesheni Dankeschön.
Todah. Todah itu bahasa Ibrani, artinya terima kasih. Buat semua yang Anda berikan dukungan-dukungan Anda untuk channel YouTube Bible Learning ini. Sederhana sih, like. Buat ada yang nge-like itu, meskipun itu penting banget ya, like itu ya. Bukan saya haus validasi, tetapi cara main mesin YouTube itu memang seperti itu. Tapi banyak orang yang males-malesan atau nggak tahu caranya bagaimana, atau nggak bisa. Buat Anda yang nge-share link ini kemana-mana, sehingga sudah jutaan orang menyaksikan video Bible Learning ini, saudara-saudara, setiap tahunnya. Kemudian juga buat Anda yang subscribe, itu juga sangat penting. Bahkan doa-doa Anda itu bukan sekedar doa, tapi itu yang utama. Terima kasih, saya selalu diberi kesehatan, nggak pernah bolong, bikin video Bible Learning setiap pagi kayak begini, selalu ada semangat di tengah kesibukan. Terima kasih ya saudara-saudara, semoga jadi berkat juga untuk hidup Anda semua. Nah saudara-saudaraku, saya mau ngecek ini, siapa yang masih males misa, siapa yang masih males ke gereja hari Minggu, apalagi misa harian. Waduh Romo, suami saya tuh Romo, dia malas banget Romo, disuruh-suruh dulu. Anak saya itu Romo, aduh Romo berantem dulu, tarik-tarik urat dulu Romo kalau nyuruh dia ke gereja. Harus ada iming-imingnya, harus ada bujukan-bujukannya Romo. Saudara-saudara, kalau Anda memahami Ekaristi itu tidak penting, Anda salah. Jarang-jarang kan saya ngomong Anda salah atau betul, tapi kali ini Anda keliru kalau menganggap Ekaristi mingguan apalagi harian itu tidak penting. Karena itulah luar biasa energi buat hidup manusia. Izinkan saya untuk memperkenalkan satu tokoh tidak bernama, tapi tindakannya, kata-katanya, usahanya itu luar biasa. Dari Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Kisahnya Anda sudah familiar, Anda sudah sering kali mendengar, bahkan menginspirasi kita. Seperti kemarin janda miskin, yang ini juga mirip-mirip. Tapi yang kali ini laki-laki, saudara-saudaraku. Yaitu 10 orang kusta yang tinggal di luar kota di daerah Samaria, yang berjumpa dengan Tuhan Yesus dalam perjalanannya. Mereka mendekati Yesus tapi nggak berani. Mereka memohon dari jauh sampai mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu Yesus memandang. Mereka kan minta disembuhkan nih 10-10-nya. Lalu Yesus bilang apa? "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Lalu 10-10-nya pergi. Ada semua pasti sudah tahu berapa orang yang kembali kepada Yesus, berapa orang yang berterima kasih, bersyukur kepada Yesus, berapa orang yang memohon tersungkur di depan kaki Yesus. Cuman satu. Dan dia adalah orang Samaria yang dianggap sepele, dianggap sebelah mata, dianggap nggak beriman oleh orang-orang sebangsanya sendiri. Lalu dari sinilah saya akan menunjukkan kepada Anda pentingnya bersyukur itu, pentingnya Ekaristi itu. Saya akan bacakan lagi-lagi dalam bahasa Yunani, satu ayat saja, nggak banyak-banyak, yaitu ayat 16. Anda buka kitab suci Anda baca bareng-bareng sama saya tapi dalam bahasa Yunaninya ya. Kai epesen epi prosopon paratus podas autu, eukariston auto, kai autos en samarites. Ayo, Romo, tadi kok Romo sebut-sebut ada Ekaristi, tapi dalam teks bahasa Indonesianya nggak ada Romo kata Ekaristi. Maka kata Ekaristi tadi diterjemahkan sebagai apa dalam bahasa Indonesia? Saya ulangi ya, Anda buka itu di Lukas 17 ayat 16. Buka kitab suci Anda, kita baca bareng-bareng. Saya dalam bahasa Yunani, Anda dalam bahasa Indonesia. Kai epesen epi prosopon paratus podas. Podas itu kaki, prosopon itu di hadapan Tuhan, epesen itu tersungkur. Eukariston auto, Ekaristi, kai autos en samarites, dan orang itu adalah orang Samaria. Maka Eukariston auto, bersyukur kepada Yesus, bersyukur kepadanya, berterima kasih
Atas apa? Atas kesembuhan yang telah terjadi, atas firman yang dia dengar dan menjadi nyata dalam hidupnya. Doa-doanya dikabulin, hidupnya dipulihkan, dia sehat kembali, penyakitnya sembuh. Saudara-saudara, luar biasa. 9 orang, mereka semua jadi sembuh bukan? Tapi 1 orang yang kembali. Tapi saudara-saudara, kalau Anda baca teksnya lebih luas lagi, lebih menjangkau ayat-ayat berikutnya, Anda akan lihat apa yang akan diberikan Tuhan pada umatnya yang bisa bersyukur dan berterima kasih. Ini sangat penting. Mengapa saya katakan bersyukur, berterima kasih adalah kekuatan jiwa kita, kekuatan hidup kita yang akan menentukan berkat-berkat kita yang lain. Yesus bertanya, bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini? Lalu ia berkata kepada orang itu, ini dia, berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau. 9 orang sembuh, 1 orang ini juga sembuh. Tapi ternyata berkat dari Tuhan bukan disembuhnya, tapi menyelamatkan. Karena kita bisa lihat saudara-saudara, banyak sekali istri-istri komplain, Romo, waktu suami saya susah Romo, dia selalu ada buat saya, selalu ada buat anak-anak, buat keluarga Romo. Kita dulu doa bersama Romo, aktif di gereja Romo, waktu kita susah Romo, doa bareng-bareng tiap malam Romo. Tapi sekarang Romo dia udah sukses Romo, ke gereja aja udah jarang Romo, sama keluarga aja udah jarang Romo. Siapa yang kayak gitu? Itu buktinya. Kekayaan, rezeki yang berlimpah ternyata itu, hati-hati, bukan menjadi berkat itu, malah menjauhkan, malah memisahkan. Tidak ada keselamatan di situ. Berkat-berkat yang diterima dari Tuhan, kalau tidak disyukuri, hati-hati, tidak akan menyelamatkan. Tapi 1 orang, Samaria ini, sadar dirinya sembuh, sadar ada karya Tuhan bekerja dalam dirinya. Itulah yang menjadi alasan dia kembali kepada Yesus, berterima kasih kepada Yesus, tersungkur di depan kakinya. Dan dia memperoleh keselamatan. Berkat itu menyelamatkan. 9 orang tadi, ya cuma sembuh saja. Apakah dia selamat? Belum tentu. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana ternyata rasa terima kasih itu harus diungkapkan dalam kehidupan harian. Dalam bacaan pertama, sejak beberapa hari yang lalu, kita berkenalan dengan surat Rasul Paulus kepada Titus bukan? Nah, surat Titus ini itu menjadi favorit saya juga. Karena apa? Karena menarik. Di dalam surat Titus ini banyak sekali wejangan-wejangan dari Paulus kepada Titus yang berupa tentang value-value, nilai-nilai yang harus dimiliki oleh para pengikut Kristus. Inilah menjadi ciri khas orang yang diselamatkan. Jadi berkat itu, rasa terima kasih, rasa syukur itu harus nampak dalam hidup. Bukan cuma di mulut saja, bukan cuma ya formalitas atau basa-basi saja. Dikatakan misalnya dalam Titus bab 2, orang hidupnya harus sederhana, terhormat, bijaksana, sehat dalam iman, kasih dan ketekunan. Itu value-value, nilai-nilai yang harus kita miliki, yang harus kita perjuangkan saudara-saudara, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dikatakan juga harus rajin beribadah, jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tapi melakukan hal-hal yang baik misalnya. Itulah sebagai ucapan terima kasih kita pada Tuhan. Ucapan terima kasih, rasa syukur harus konkret. Bukan cuma di pikiran, di awang-awang, teoritis belaka, tapi harus ditampilkan dalam kehidupan nyata. Sementara dalam Titus bab 3 ayat 1-7 hari ini dikatakan, jangan memfitnah atau bertengkar. Hendaklah engkau selalu ramah, bersikap lemah lembut terhadap semua orang. Jauhkanlah kejahatan, kesesatan, ketidaktaatan, menjadi nafsu-nafsu, hamba-hamba nafsu-nafsu, dan keinginan, dan seterusnya, dan seterusnya. Saudara-saudara yang terkasih, kita bersyukur, kita mengalami transformasi
kita bertobat. Dulu saya seringkali memfitnah orang Romo, sekarang saya nggak lagi Romo. Misalnya, dulu Romo saya sering minum-minum Romo, sekarang nggak lagi. Dulu Romo saya tuh nggak pernah ngurus rumah tangga Romo, sekarang ya perhatian sama keluarga. Itu bukan karena paksaan orang, bukan karena ya keadaan, bukan karena takut dihakimi orang, bukan karena ya istrinya cerewet gitu, ngoceh-ngoceh mulu, ya udahlah Romo saya jarang pergi-pergi deh. Tapi transformasi, perubahan dalam diri kita ke arah yang baik sebagai ucapan syukur, rasa terima kasih kita pada Tuhan. Maka pertobatan harus nyata. Rasa syukur kita harus nyata, rasa terima kasih kita harus nyata. Karena kita menjadi manusia baru. Inilah Romo, rasa syukur saya. Sekarang saya udah nggak pernah lagi gosipin orang Romo. Sekarang saya lebih ramah Romo sama orang. Enggak banding-bandingin orang, nggak ngeliat orang cuman material saja. Bisa berterima kasih Romo, bisa bersyukur. Itulah hidup saya sebagai balasan atas segala kebaikan-kebaikan Tuhan. Kalau Anda sudah seperti itu saudara-saudara, sudah pasti sama pasangan Anda lebih dikasihi, sama anak-anak Anda lebih dihormati, sama sesama Anda lebih dikasihi betul-betul, sama Tuhan apalagi. Itulah berkat dari kata terima kasih yang terwujud dalam hidup yang konkret, hidup yang menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kalau udah ke situ saudara-saudara, baru tuh kita nyanyi itu seperti yang dinyanyikan oleh Mazmur tanggapan hari ini. Mazmur yang sangat bagus, yaitu Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Tongkat gembalaanmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Itulah rasa syukur, pertobatan, transformasi yang akhirnya terangkai dalam sebuah doa yang indah. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara-saudara, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini sampai selesai, sampai habis. Saya berharap semoga video-video Bible Learning yang saya buat menjadi berkat buat kehidupan Anda. Salam, Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.